Aku itu basicnya atletik nomor lari jarak jauh. Beban-beban semuanya itu hilang pas olahraga. Kalau Benar. kita sih, Momen aku pertama kali cedera, itu aku cedera lanjut Kak Suci ke tebak-tebakan. Makan yang di depan warung aja harus pakai motor kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Potsan Podcast Santuy ala kami. Kenalin, sebelumnya aku Cici, aku Christine. Nah, kita mau ngapain nih Kak Christine? Kita kayaknya mau ngebahas tentang atlet nih Kak. Wah, kayaknya seru banget tuh ya Kak. Ya sih sebenarnya, tapi kayak gimana ya Kak? Tapi kamu apa kabar sih Kak? Kayak kita kan udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Iya, nggak ketemu ya Kak. Alhamdulillah kabar aku baik sih Kak. Kabar kakaknya gimana nih? Kok kayaknya makin ini ya, makin gimana ya, makin berisi. Gitu, iya. Kayak mana ya Kak? Menurut Kakak aku gimana nih? Makin gemuk atau memang kayak biasa aja? Iya, makin berisi sih Kak. Ini biasanya kalau berisi gini nih makin bahagia nggak sih Kak? Iya, kata orang sih bahagia Kak Suci, tapi kalau aku tipe orang yang kalau stres pun banyak makan. Oh gitu ya Kak. Jangan mau Iya. sedih mau apa tetap aja makan terus gitu. Iya ya, mantap sih. Tapi kalau Kak Suci makin cantik sih. Iya, Masya Allah, makasih Kak, terharu. Jadi kita mau ngapain dulu nih Kak? Kita kan tadi seperti yang saya bilang Kak, kita hari ini mau ngebahas, mau kulik-kulik tentang kehidupan atlet. Tapi yang menariknya itu, atlet ini masih mahasiswa loh Kak, sama kayak kita. Wow, dan kebetulan juga mahasiswa UNDRI kan Kak, Iya, betul. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi kepelatihan keolahragaan Iya, Kak. betul, betul. Dan menariknya lagi, dua narasumber kita ini tuh sedang menjalani perkuliahan di semester 6 sama seperti kita Masih nih semester Kak. 6 Kak. Iya Kak. Saya pikir udah semester 8 kayak senior kita, berarti Iya. lebih santai lah Iya, rasanya saya, Kak. iya, karena sebaya kita juga kan Kak. Iya. Terus gimana nih Kak? Orangnya ada di sini? Udah sih Kak, itu di depan itu. Oh iya. Baik nggak Kak orangnya? Baik sih, kayaknya nggak tahu juga sih Kak. Ganteng nggak? Manis sih Kak. Oh gitu sih Kak. Jujur manis sih Kak, Oke. ganteng, keren juga. Tapi aku pengen tahu sih tips-tips mereka, terus trik mereka gimana menjalani kehidupan yang diselingin olahraga. Iya, Karena memang betul banget. jujur aku sendiri tuh kayak yang tim rebahan. Kalau Kakak tim apa? Sama nih Kak, aku juga tim rebahan nih Kak. Kayak kepo nggak sih gimana sih caranya supaya mereka tuh bisa semangat, bisa apa namanya kayak yang ada ketertarikan gitu. Iya, gitu betul. olahraga itu. Iya, penasaran nggak sih Kak? Boleh nggak Kak? Kita langsung kita panggil aja. Iya boleh nih Kak. Boleh. Boleh. Udah sih ini betulan abangnya Kak. Udah di depan dia Oke, Kak, kita kebetulan. Panggil deh Kak Suci. Panggil Kak. Aku yang manggil. Iya Kakak aja deh yang manggil. Halo Abang. Dengar ya Kak. Ya coba lagi. Halo abangnya, boleh kesini? Boleh masuk? Iya. Halo Bang. Iya. Halo abang. Abangnya duduk sini Kak. Oh iya, di sini aja, kita di tepi aja ya Kak. Kita pilihkan klip dulu nggak sih? Iya, boleh. Oke. Terus, sini. Terima kasih. Apa ini? Ini mic-nya Bang. Di sini. Boleh. Abangnya lucu Di ya, Kak? bajunya boleh. Abangnya pelawak juga ternyata. Iya. Selain atlet, modis. Pasangin aja. Gitu loh. Aduh maaf ya. Abangnya juga mau dipasangin. Oh, mandiri ya. Ada tidak. Masya Allah. Ih, gue ganteng banget kali ini cuy. Kenalan dulu nggak sih Kak? Biar Iya, sebelum kita mulai boleh deh. biar lebih akrab gitu Bang, biar yang nonton kayak abangnya namanya ini gitu, ternyata abangnya manis ya gitu. Iya, boleh dong abangnya Kita kenalan dari abang ini. Ini konteks perkenalannya apa aja yang dibilang?
Nama mungkin, kalau boleh umur, ya terserah bang deh gimana. Yang selayaknya bisa diumumkan ke publik aja Oke. sih. Mulai dari saya, nama saya Zaki Alfikri, boleh dipanggil Zaki atau Jack. Oke bang Jack. Senyamannya aja. Panggil sayang juga boleh. Tapi ada yang harus dijaga nih bang. Oh iya. Oke, saya mahasiswa olahraga, tepatnya prodi kepelatihan olahraga di Universitas Riau. Itu sekarang lagi menempuh di semester 6. Untuk hobi ya tentunya olahraga. Dan untuk sekarang itu udah banyak banget gitu di olahraga, karena udah banyak pindah-pindah cabur gitu, kayak lari, basket, renang, trail dan juga hobi naik gunung gitu. Banyak juga. Ya. Kalau Oke. abang Ini perkenalan juga aku. iya dong bang. Iya dong bang. Biar makin akrab. Kayak tadi juga. Iya. Oke, kalau aku sendiri, perkenalkan nama aku Andreas Reynaldo Pakpahan. Aku biasa dipanggil dengan Andre. Untuk hobiku itu udah pastinya olahraga, karena basicku juga seorang atlet. Aku itu mahasiswa Universitas Riau, sama seperti kawanku juga, Jaki. Kami itu mahasiswa semester 6, jurusan pendidikan olahraga, program studi pendidikan kepelatihan olahraga. Aku itu basicnya atletik nomor lari jarak jauh. Aku dari Bengkalis, lahir di Bengkalis, umurku sekarang jalan 23 tahun. Ya mungkin itu perkenalan singkat dari aku. Kak Suci, aku Salvo. Abang ini ternyata orang Batak juga loh. Oh iya, oh. Aku orang Batak bang. Oh iya kak? Boleh dulu kenalan dikit. Nanti lah ya bang di belakang. Oke kak. Kita mau nanya apa nih kak? Mulai dari apa ya kak? Tapi sebelumnya untuk memastikan nih, beneran nih abangnya Iya. semester 6. Ya. Wih, keren ya kak, badannya kayak yang keker-keker ya kayak itu. Jadi mau bahas apa dulu nih kak? Coba dari Kak Suci dulu deh, pertanyaannya kira-kira apa? Ada nggak atau saya aja? Boleh dong nih ceritain dari awal abangnya nih minat di olahraga itu atau menjadi seorang atlet itu tuh mulai dari kapan nih? Kalau boleh tahu. Kalau bisa dia dulu aja. Oke. Boleh tahu dulu. Kalau dari aku itu dimulai dari, sebenarnya dari kecil tuh udah mulai terbiasa aktivitas di luar gitu, di outdoor gitu. Jadi dari kecil tuh udah terbiasa main bola dengan temen-temen gitu. Pokoknya dari pagi sampai siang itu main seperti biasa, dan dari sore sampai azan maghrib itu pasti kami main bola gitu. Nah jadi dari kecil tuh udah terbiasa aktivitas outdoor gitu, main-main gitu. Nah setelah SMP saya itu mulai main basket gitu, main basket sampai SMA gitu. Nah setelah SMA saya itu mulai gimana ya, kayak enjoy banget gitu sama aktivitas fisik gitu. Nah jadilah saya lebih tertarik untuk explore lebih gitu. Nah karena niat explore lebih inilah saya tertarik masuk jurusan kepelatihan olahraga. Oke. Berarti kalau memang apa namanya dari kecil memang kayak belum ada gitu ya bang. Maksudnya abang belum sadar kalau misalnya bakat abang itu di bidang olahraga. Maksudnya waktu kecil masih kayak biasa aja gitu, kayak anak-anak pada umumnya Siap. bola gitu. Dari kecil belum pernah ikut lomba apapun gitu. Belum, karena memang basicnya di keluarga bukan atlet gitu, jadi nggak ada yang ngarahin. Tapi yang mulai ikut lomba itu dari SMP dan SMA gitu. Oh ya. Kalau abangnya? Kalau dari aku sebenarnya sama sih dengan Jaki tadi, itu dimulai dari ya masa kanak-kanak lah dibilang kan. Karena aku juga dari dulu udah bisa dibilang sering menantang orang untuk lomba lari. Sebenarnya aku itu larinya itu dulu sprint 100 meter gitu kan. Dan memang bakatku udah mulai terlihat di atletik. Istilahnya atletik tuh bagian nggak bisa terpisahkan lah dari diri aku sendiri gitu. Cuman awal-awal masuk SMP itu udah mulai turun lah
semangat untuk olahraga. Mungkin karena ada beberapa faktor, tingkat pubertas yang semakin tinggi atau karena sesuatu hal. Masuk di SMA, aku tuh kan SMA tahun 2019. Di tahun 2020 masa Covid. Jadi jadwal latihanku itu berantakan, kacau gitu. Dan akhirnya di awal tahun 2022 aku kembali lagi latihan sama pelatihku. Dan ya sampai sekarang itulah yang membuat aku bisa jadi atlet. Ya walaupun sekarang udah dikatakan gak aktif lagi lah jadi atlet, cuman awal mulanya ya dari situ, dari masa kanak-kanak yang suka lari-lari nggak jelas, akhirnya menemukan potensi, menemukan bakat, ya sampai sekarang ini. Itu aja sih kalau dari aku. Tapi kalau kita bahas yang sekarang, abang-abangnya masih aktif olahraga kan? Pastinya. Terus aku mau nanya nih bang, kan kami tim perubahan nih sama Kak Suci. Jadi kami kepo, kalau olahraga ini kan kayak gimana ya? Lari, berenang itu kan kayak berat, capek gitu kan. Apalagi lo mahasiswa gitu. Pernah nggak sih abang kayak ngerasa capek gitu? Kayak ngerasa capek dan pengen berhenti, udahan aja deh gitu. Pernah nggak? Pernah sih, khususnya kalau kayak atlet lari, bisa dibilang semua olahraga sih, nggak hanya atlet lari doang. Bahkan bisa dibilang kalau atlet catur pun bisa dibilang jenuh juga dengan yang namanya latihan. Cuman kami kan punya mindset gini, kami lebih baik mati-matian saat latihan daripada kami pulang tanpa bawa medali gitu. Jadi memang jenuh, kalau dibilang jenuh, apalagi coba ya kita bayangkan mahasiswa yang misalnya tidur jam 1, jam 2, kayak aku harus bangun jam 5 untuk prepare olahraga. Belum lagi aku merasa jam 5 subuh. Jam 5 pagi aku harus udah bangun. Aku harus latihan. Bayangkan kadang perutku masih kosong, aku harus pergi latihan. Ya kalau dibilang jenuh ya pasti jenuh. Cuman seperti yang aku bilang tadi kan, ada target yang harus aku capai, ada sesuatu hal yang harus aku raih gitu. Jadi rasa jenuh itu seketika hilang begitu saja. Ya walaupun besoknya juga pasti terasa gitu. Kalau abang? Oh, pastinya sih capek banget ya, karena tubuh nih capek nih, fatty index tinggi, dan kami ini mikirin, wah besok harus masuk kuliah ini lagi, harus ini lagi, dan itu bikin beban juga sih. Dan disinilah kami harus manajemen waktu. Kapan kami kapan kami buat program berat dan kapan kami bisa program ringan. Jadi kami menyesuaikan juga dengan jadwal kuliah. Jadi biar nggak pengaruhnya terhadap jadwal kuliah itu nggak terlalu berdampak gitu. Karena saya merasakan sendiri ketika jadwalnya programnya berat, tetapi besoknya kuliah juga berat, itu sangat mengganggu jalannya perkuliahan saya sendiri. Kalau misalnya ditanya satu momen yang paling abang berdua ingat nih, kayak memang bener-bener di fase paling capek, ada nggak Bang? Yang paling teringat gitu? Oh, tingkat capek yang paling tinggi ya. Yang paling teringat lah. Itu tuh pernah ya, kejadian waktu semester 5 kalau nggak salah. Jadi kami itu ada membuat tugas akhir sebelum pulang kampung lah, UAS, mata kuliah ilmu kepelatihan lanjutan. Kami itu baru pulang dari tempat tongkrongan itu jam 4. Kami jam 7 harus sudah di kampus hari Jumat. I see. Cuman sekitar 2 jam tidur. Setelah itu kami sampai di kampus kan menunggu giliran kelompok untuk siapa yang presentasi. Dan ternyata kelompokku itu paling terakhir. Sementara dosennya tidak izinkan untuk pulang gitu. Bayangkan aku baru tidur 2 jam, aku berjam-jam di kampus, jam 5 ya baru selesai, dan aku harus berangkat lagi ke stadion untuk latihan. Ya walaupun hanya sekedar iziran aja, tapi kalau kita orang-orang berpikir lebih baik tidur. Cuman dari situ aku belajar kalau ternyata aku hebat juga bisa melawan
rasa lelahku untuk tetap terus latihan. Jadi momen yang paling capek itu ya di situ. Aku baru tidur 2 jam, lanjut aku harus mengikuti perkuliahan, sorenya aku harus latihan. Ya memang malamnya aku langsung tidur lah gitu. Itu aja sih kalau tingkat capekku selama aku menjalani dunia olahraga. Kalau kita di posisi itu kayaknya kita lebih milih tidur sih. Kalau abangnya gimana? Kebetulan kami kan sekelas, Oh, iya. jadi kejadiannya juga hampir sama gitu. Tidurnya cuman beberapa jam lah, tapi memang sorenya itu ya harus pergi latihan lagi. Jadi secara fisik dan mental tuh udah terkuras banget. Tapi kan ngomong-ngomong, abang ini udah kenal dekat. Maksudnya memang udah best friend dari maba. Iya. Salfok tadi juga benar banget bilang kayak kami sekelas kayak dekat. Iya kan. Kalau best friend dibilang udah hampir sih di fase itu, karena dari maba juga kami dulu pernah berangkat barengan ke kampus. Kami pernah satu perlombaan juga di lomba lari waktu itu diadakan di RSN Skadron Udara Pekanbaru. Kebetulan saya turun di kategori 10 kilo, dia turun di kategori 5 kilo. Jadi kalau dibilang best friend udah hampir lah mendekati tahap itu. Iya, sama best friend. Apalagi kalau di kelas itu yang paling depan tuh pasti kami berdua. Oh iya. Iya. Berarti abang Duduk. duduk depan. Ya, Berarti pinter ya bang. Atau aktif. Dikatakan pintar bukan sih, cuman kami tuh lebih cocok aja kalau berdua di kelas di depan. Ketimbang kalau di belakang kan kadang sering ribut lah, sering nggak jelas. Jadi kami lebih memilih berdua di depan. Jadi kalau misalnya ada momen kocak ya kami berdua ketawa. Kalau misalnya ada suatu hal ya kami berdua gitu. Itu sih. Oke. Paham. Kalau Kak Suci, ada lagi mau tanyakan mungkin? Apa ya kak? Kakaknya dulu deh. Abangnya seumuran? enggak. Enggak ya? Abang umur berapa? Kalau boleh tahu. Di spill nih. Iya, kalau boleh. Oke, by the way umur aku itu 21. Oh, 21. Seumuran. Kalau abang? Kalau aku tuh umurku 22. Oke, jadi kayak abang. Iya, Abang. Jadi abang ini abang Ray ya, abang Ray. Ini bang Jaya. Oke. Pernah nggak sih bang kalau misalnya masih sama pertanyaannya, tapi bedanya kayak misalnya gini, lagi banyak tugas dan benar-benar banyak tugas banget. Nah, terus kayak deadline tugas ini memang betul-betul yang mepet sama jam latihan. Kira-kira bang pilih mana? Oke, gini kejadiannya banyak banget nih, apalagi di semester 5, semester 6. Karena semester 5 dan semester 6 ini mata kuliah kami itu cenderung di kelas gitu. Nah, jadi tugas-tugas kami itu lebih banyak di paper gitu, buat paper di file PDF dan di Word, Excel gitu. Nah, jadi kalau kasusnya kayak gitu, kami tetap latihan. Karena jujur kalau nggak olahraga itu rasanya tuh agak lain. Mungkin karena udah habit ya. Jadi ngerasain gitu. Setiap sore itu kalau nggak keluar, kalau nggak olahraga itu ada yang terlewatkan gitu. Kurang gitu ya? Ya, ada yang kurang. Jadi harus olahraga dulu. Jadi ngebantu juga biar pikiran tuh lebih lancar, lebih feel-nya itu beda. Kalau abangnya? Kalau dari aku ya sama, aku tetap memilih untuk latihan. Cuman ya namanya kita mahasiswa sekaligus atlet, pastinya harus ada strategi kan. Jadi misalnya kalau aku tuh sampai di kos jam 4 sore, aku tuh biasanya setengah jam ngerjain dulu tugasku itu. Setelah itu aku nggak peduli laptopku, aku biarin berantakan sama chargernya, bahkan kasurku pun aku biarin aja berantakan. Aku langsung milih ambil sepatu, hidupin motor, aku langsung ke tempat latihan. Dan bahkan di tempat latihan itu aku seperti orang yang lupa diri gitu, seolah-olah aku nggak ada tugas. Aku bahkan selesai latihan tuh kadang masih ngobrol, masih cerita-cerita lah sama teman-temanku. Ya walaupun sampai di kos aku teringat, oh ternyata ada tugas, oh ternyata ada yang harus aku kerjakan. Tapi ya setelah mandi aku lanjut kerjakan gitu.
Jadi kalau dibilang lebih memprioritaskan tugas atau latihan, ya menurut aku pribadi aku tetap harus latihan. Walaupun di sisi lain ada prioritas, cuman yang paling gak utama yaitu tugas. Berarti yang aku dapat nih dari jawaban abang berdua, misalnya saat abang latihan, abang ngerasa kayak gimana ya? Udah memang dunianya kalian tuh olahraga banget gitu kan, kayak beban-beban semuanya itu hilang pas olahraga. Kalau Ya, kita benar. kasih Ci, kebalik. Iya, olahraga malah beban ya. Iya lagi. By the way, kalau boleh tahu kakak-kakaknya nih, kalau misalnya olahraga itu biasanya berapa kali seminggu? Masih jawab deh, malu. Mungkin nggak seminggu sih, sebulan, Setahun. Ya kayak gitu lah. Terakhir kita kapan ya ke olahraga? CFD. Aku baru minggu lalu sih kak. Minggu sama lalu. aku, iya. CFD. Enggak kak, Di enggak, di enggak, ini Bang. di Umbri di stadion. Kalau aku sih kayaknya aku lalu juga. Iya, cuma tahu tuh satu lalu gitu deh bang. Karena memang tipe orang yang nggak suka olahraga sih bang. Kapan niatnya aja sih? Iya, Bang? nunggu niat dulu. Terus kalau ada memang tujuan lain baru olahraga. Tujuan lain apa tuh kak? Ya misalnya kayak mau diet gitu loh Kak Suci. Kayak betul-betul mau ngurangin berat badan banget di dalam waktu yang cepat gitu. Langsung tuh. Ada lagi nggak kira-kira pertanyaan? Kalau abang-abangnya nih, Abang-abang yang mana kami? abang-abang dua-duanya Oh, nih, Oke. kira-kira ada nggak support sistemnya? Entah itu dari lingkungan sekitar, entah itu dari teman atau dosen selain keluarga ya, atau ada dari bestinya, abang pacar, atau HTS gitu. Iya kayak gitu. Karena kan kayak gimana ya Kak, hidup seberat itu kalau nggak ada support system kayak ada bisa nggak sih Kak? Kalau kita aja cewek-cewek yang pinter banget butuh support systemnya nggak sih? Kalau juga mungkin Pak? dari duluan Nak. Duluan. Iya, kalau dari aku support system untuk latihan atau kenapa olahraga? Latihan sih. Iya latihan. Ya kalau Selain dari keluarga. yang pastinya adalah dari lawan jenis gitu kan. Kenapa aku suka latihan gitu? Karena pastinya aku bisa ketemu dengan orang yang mungkin aku incar gitu. Jadi jujur aja aku tuh pernah ada suka sama salah satu perempuan di tempat aku latihan. Gak usah disebutkan lah ya orangnya siapa. Iya. Tapi semoga nonton ya. Iya Semoga ya nonton. Dia anak FISIP juga. Iya, oh, nggak sih. Angkatan 23. Angkatan 23. Ya Siapa boleh nggak Bang? inisialnya boleh lah dari M lah inisialnya. Oke, oke. Orang Batak juga sama kayak aku. Jadi yang membuat aku itu sebenarnya dari dulu udah semangat sih latihan, cuman kan tingkat semangatnya itu jadi lebih tinggi lagi karena ada hasrat ingin melihat dia, ada ambisi ingin bertemu dia. Selain dari itu juga pastinya dukungan dari teman-teman. Ya teman-teman aku itu bahkan kadang bertanya-tanya kalau aku seharian di kos kenapa nggak latihan. Ibaratnya mereka juga ada apa ya? Ada simpati dan empati untuk aku itu bisa mendapatkan apa yang ku mau di dunia olahraga. Dan yang pastinya support system terbaik itu ya dari diriku sendiri. Karena aku nggak mungkin bisa bergerak, aku bisa semangat kalau bukan dari diriku sendiri. Ya itu aja sih kalau dari aku support system yang membuat aku semakin semangat latihan. Kalau Bang? Oke. By the way, kalau mau nanya nih, boleh diminum nggak? Boleh banget. Kirain pajangan doang. Atau mau dibukain? Iya mau dibukain. Enggak. Kirain pajangan doang. Tak lagi. Abang minum dulu Bang. Nanti aja minumnya. Oh iya. Belum haus. Oke. Boleh bang dijawab dulu. Jadi kalau untuk selain keluarga ya, kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Kayaknya cuma diri sendiri. Jadi atas kemauan sendiri, olahraga itu atas kemauan sendiri, atas niat diri sendiri dan kayak mungkin one day ya, one day ada seseorang yang nemanin
Wen ya. Gimana ya? Ini yang ngodain kakak-kakak yang sebelah kiri nggak sih? Kok gitu ya? Ya, tadi kan ngomong-ngomong kalau misalnya kalian nih sebagai kayak laki-laki yang suka olahraga, tipe cewek kalian itu yang suka olahraga juga apa enggak? Atau maksudnya? Gimana, Bang? Oke. Kalau dari aku sih, ya pastinya tipe aku itu memang cewek yang suka olahraga. Aku itu ada kriteria tertentu ya kalau untuk mencari cewek gitu. Yang pastinya itu seiman dengan aku. Gak harus sesuku sih sama aku, bahkan aku juga Berarti mau yang- mencari yang suku lain gitu. Yang kanan. Ya, maksudnya itu yang suka olahraga, yang seiman itu udah pastilah. Dan tipe cewek yang aku suka tuh yang gak mengekang aku untuk berdiam diri gitu. Karena kan tau lah kita cewek-cewek sekarang harus diperhatiin. Kadang juga kalau istilah sekarang 24/7 lah harus ke dia. Karena aku pernah ada apa ya pengalaman pernah dekat sama cewek itu. Ya harus setiap hari harus dikabarin, harus teleponan, harus chatan. Ya di momen itu aku pernah 2 hari nggak chatan sama dia, pernah 2 hari nggak komunikasi dengan dia. Dan kebetulan posisinya bukan aku yang suka sama dia, dia yang confess ke aku waktu itu. Jadi ya tipe yang aku suka itu ya yang tidak mengekang aku untuk olahraga, yang mensupport aku lah untuk olahraga. Bahkan di saat aku misalnya lagi mentalku lagi down gitu, dia kasih semangat untuk ngajak olahraga. Dan pastinya dia juga harus suka olahraga gitu aja sih. I see. Kalau dari aku, Kalau abang Zeki gimana? Oke, jadi kalau untuk saya sendiri ya, tentunya pastinya dia suka olahraga. Kalau nggak suka olahraga gimana dia ya, mau? dia kok tadi gini dia. Oh, Kayak gitu ya? enggak. Tapi ada ini sekarang kemana ya? Tapi ada lanjut Bang. Oke, kalau nggak suka olahraga gimana dong mau nemanin cowoknya gitu? Terus selain itu tentunya komunikasinya nyambung gitu, apa yang dibahas gitu. Terus ceweknya juga bukan harus ya, kayak harus mungkin kayak bisa tumbuh bareng gitu, nggak di bidang olahraga juga tapi bisa di bidang lain, kita bisa bareng-bareng gitu, mungkin gitu sih. Ya, berarti kesimpulannya memang suka cewek yang olahraga dia. Ya, Mundur Kak Cici. Ya, mundur kita ya Kak. Kok bisa Kak? Oke lanjut nih Kak, pertanyaan apa lagi yang mau ditanyakan Kak teman-teman? Kamu nggak ada yang mau ditanyakan ke kami ya? Kalau dari kakaknya sendiri tuh tipe cowok yang gimana yang disuka? Kan Kok jadi bahas pasangan? nggak apa-apa kan I see. kita harus saling tahu informasi satu sama lain. Iya. Kak Cici dulu, kakak apa? Yang pastinya pertama tuh seiman ya. Dan yang kedua, Oke. manis sih, manis. Oh kakak tim manis ya daripada ganteng? Tim manis. Kalau bisa dari segitinya. Apa ada juga? Cuman nggak cowok. Spice dong, Spice. Terus itu aja sih. Yang pastinya adalah segiti aja sih. Kalau kakaknya nih? Enggak yang gimana sih kak? Ya udah, yang penting seiman, baik dan juga sih. Nggak mau yang olahraga kak. Biasa aja, dia nggak suka olahraga itu nggak masalah. Yang penting sehat. Kayak mana? Kira-kira bisa nggak olahraga tapi sehat? Bisa. Oh bisa. Dengan makan makanan yang sehat kak. Dia juga. Bener. Jangan makan ini apa namanya ayam geprek terus, Dia juga bener. ayam penyet ya kan. Itu aja sih. Yang penting dia baik kan. Iya baik. Nggak main tangan. Kan Terus nggak toksik ya kak. Iya sih masuk. Ada lagi kak pertanyaannya? Mau minum kak? Oh boleh minum aja dulu. Abangnya nggak mau minum lagi? Udah minum Udah. tadi. Ini sponsor gak? Iya. Aduh, pengen pulang, pengen lele, pengen jas jus, pengen Ada lagi? Atau saya yang nanya? Atau ini sebelum kita lanjut boleh dong kita main game dulu nih kak? Oh iya main game. Biar seru ya. Kayaknya abangnya juga masih kaku kan? Ini udah sampai cerita ya.
trik udah ketawa. Iya. Namanya kayak seadanya aja nggak sih? Iya. Ketawa suasana ya. Ada hati yang bijak. Kayaknya itu. Terus ya anak fisik tadi. Iya. Ya. Boleh nggak bang? Mungkin. Boleh. Oke, boleh. Boleh kak dijelasin. Kayaknya kita main tebak-tebakan aja sih kak. Kita sudah juga sih kayaknya. Bahkan boleh. Kita tebak-tebakan apa ya? Tebak-tebakan mantan. Mantan kami sedikit pak. Kakak ini nggak pernah pacaran. Kami banyak. Apa tuh? Banyak. Iya, artinya banyak tapi nggak tahu. Terus apa yang mau tebak? Ini masih nyala nggak ya kak Susu? Untuk ini lagi. Bisa kok. Ini gimana ya? Coba aja. Kita main tebak-tebakan apa bang? Abang lebih milih tebak-tebakan binatang atau buah? Bu aja. Yang Kita di sini ya. Ujian ini bukan? Bukan. Simulasi. nama nim. Jadi gimana nih? Dari Kak Suci atau dari saya? Nanti tebakan. Nanti pertanyaan yang kedua kak ya. Oh ini nanti kita order atau gimana kak? Boleh. Yang kalah nanti pilih truth atau dare. Oke. Oke, boleh. Udah ada pertanyaannya kak? Kakaknya dulu. Oke. Tebak-tebakan buah ya. Buah ini warnanya hijau luarnya, terus berair, dagingnya warna putih, dominan putih. Kalau udah tua, buahnya cenderung ke atas sih, coklat. Iya. Apa? Coba diulang. Jangan gini dong, jangan nampak satu sama lain. Coba diulang apa? Luarnya hijau, kulitnya hijau, dalamnya berair, airnya banyak, terus dagingnya putih. Nah kalau buah ini udah tua, dia warna coklat kulitnya. Udah. Oke? Coba. Itu nggak suka biar kalah langsung turun order. Iya boleh sih ya. 3, 2, 1. Apa tuh jawabannya? Melon. Itu enggak dong. Kelapa. Tapi bang itu namanya salah. Bang, melon mana yang mau bang? Enggak, melon kan isinya putih loh. Kan konteksnya airnya banyak. Oh, kan melon kan berair. Dia karakteristiknya buah yang berair. Buah yang basah, bukan berair. Oke. Oke, Terus aja deh. Terus, Ya. kakak ada nggak pertanyaan? Terus. Apa ya? Harus jujur ya bang? Ya. Oke. Atau abangnya mau ngasih pertanyaan? Oh iya, mungkin dari abangnya. Enggak, dari kakaknya aja dulu. Dari Kak Suci atau saya nih? Oke, kalau dari saya nih bang, ini harus jujur ya. Iya. Harus jujur. Apa ya? Bingung nih Kak Suci. Kira-kira apa ya? Oh, pernah nggak abang kayak lagi pengen makan sesuatu, tapi makanan itu tuh nggak bagus untuk apa ya? Misalnya abang mau Sensor. Misalnya kayak apa ya? Misalnya lagi ngejar berat badan yang ideal, lomba berat badan harus segini gitu kan. Terus kayak yang abang bener-bener pengen banget nih makan makanan itu. Kira-kira apa yang abang lakukan? Maksudnya abang bakal tetap makan atau kayak yang cari opsi lain? Jujur, aku tuh suka makan makanan manis. Walaupun suka olahraga. Itu tantangannya sih. Ya. Jadi kalau misalnya lagi ngejar itu mungkin porsinya dikurangin dan juga aku konsumsinya itu kalau bisa sebelum lari aja. Jadi energinya terpakai untuk olahraga. Makan lagi ya? Iya. Itu sih highlight hacknya. Intinya porsinya dibatasin, jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Oh, kalau misalnya ditanya apa namanya? Misalnya kalori yang ideal untuk berat badan, abang tahu? Abang-abangnya tahu? Misalkan konsultasi nih kayak aku misalnya BB aku sekian, kalori yang ideal untuk aku tuh berapa sehari, tahu nggak? Sebenarnya itu ada rumusnya dan harus dihitung sesuai berat badan dan tinggi badan. Tapi kalau untuk yang umumnya itu
Kalau nggak salah 1.500 sampai 2.000 kalori itu udah normal banget. Normal manusia. Ya. Walaupun pendek kayak aku juga. Tergantung. Bukan normal manusia, itu tergantung gender juga. Iya. Jadi kalau perempuan itu benar, sebenarnya semua ada rumusnya. Cuman ini kan basal metabolic rate BMR kalau kami pelajari di olahraga. Basal metabolic rate itu ya maksudnya kalori yang digunakan itu ya untuk sehari-hari aja. Contoh kalau kita bernafas kan itu butuh kalori, kita berjalan butuh kalori. Jadi kalau BMR untuk wanita itu kalau nggak salah sekitaran 1.500 sampai 2.200. Kalau untuk cowok itu 1.800 sampai 2.500. Dan itu memang nggak melakukan apa-apa ya, sekedar nama juga basal metabolic rate, hanya yang paling dasar aja kayak bernapas, kayak berjalan. Nah ditambah lagi kalau misalnya olahraga, barulah di situ Ditambah ada lagi. perhitungan kalori pakai rumus gitu. Oke, lanjut Kak Suci ke tebak-tebakan yang kedua. Sekali lagi biar abang yang sebelah kanan yang boleh. Kalau nggak kena gimana? Kayaknya harus dikenakin sih Kak. Apa ya? Yang susah nih Kak. Oh, Kak. Agak lama ya. Apa ya Kak? Dari saya lagi nih Kak. Iya nampaknya aja lah lagi masih ya udah oke. Ini buahnya kalau udah mateng, udah masak, warnanya kuning, dalamnya putih-putih kekuningan juga, bijinya banyak, kecil-kecil. Mungkin bijinya kayaknya bisa dimakan sih. Dan ini mungkin jadi salah satu buah yang sering dikonsumsi sama orang yang suka olahraga. Tuh, coba ulangi. Buahnya itu. Buahnya kuning, Ya. kulitnya, dalamnya putih-putih keemasan sedikit, putih-putih kekuningan, bijinya banyak dan bisa dimakan juga, bisa dikonsumsi juga. Ini buah sering dimakan untuk orang yang suka olahraga juga sih. Orang yang diet juga kayaknya makan ini. Soalnya aku pernah ikut kayak gitu kan, disaranin makan buah itu. Coba lebih dispesifikkan Buahnya karakteristiknya. buahnya berair nggak? Enggak, buahnya enggak berair. Kuning-kuning. Iya, kuning, bentuknya panjang, memanjang. Oh, Yo. Oh ya. Apa tuh? Coba betulnya. pisang. Aduh, bener semua Kak Suci. Kalau bener semua kayak mana nih, Pak? Satu lagi deh, Kak. Oke, dari Kak Suci deh. Ada ya pisang Berbiji. berbiji. Pisang ada bijinya, segala buah itu berbiji, makanya dia bisa dibuat. Tapi jujur baru tahu sih, Kak. Kalau ada bijinya. Gimana nih penonton? Pisang ada bijinya kan? Ada. Segala buah itu ada bijinya. Kalau nggak ada gimana bisa jadi buah? Ya, nah, ikan nih. Ya, lanjut. Oke. So, Dari Kak Suci. Bentar ya, Kak, mikir dulu ya. Dia bentuknya ada bulat, ada lonjong, terus juga berwarna hijau. Di dalamnya tuh banyak airnya. Kalau dikonsumsi tuh kayak banyak, terus ada bijinya. Tuh di dalamnya tuh bisa warna kuning ataupun warna merah. Dia bulat. I see. coba diulangi. Nggak ada pengulangan nggak sih? Nggak ada pengulangan. Ya, diulangi dong. Sekali lagi Kak, sebentar aja, sedikit. Buahnya tuh bisa bulat, ada yang lonjong juga, ada yang bulat. Itu juga dalamnya tuh ada warna kuning, ada warna merah juga. Itu juga yang pastinya berbiji. Hitung 3, 2, 1. 3, 2, 1. Apa? Abang bisa apa? Semangat betul. Buset. Akhirnya ya. Ya, Kak Suci. Boleh order Bang. Terus lah. Dari Kak Suci deh. Jadi saya udah ngasih pertanyaan sama Bang Jan. Apa ya? Apa Kak Suci? Apa nih Kak? Tanya lagi apa Suci? Biar ditanya lagi. Kalau dia pelawak ya Kak? Iya.
Atau tanya mantan abangnya ada berapa gitu. Gitu. Abangnya punya mantan? Ada. Oh, ada. Tapi bukan itu ya pertanyaannya. Apa nih kak? Tanya lagi. Oh ya. Oh, ini aja nggak sih kak? Kita tanya waktu kecil abangnya. Iya, yang itu ini kasus itu apa ya? Apa ini deh pengalaman yang paling tak terlupakan Maksudnya pengalaman Dalam tak terlupakan? olahraga nih kak. Iya dalam olahraga. Oh, misalnya kayak abangnya pernah cedera atau menang lomba atau gimana? Iya. Nah, pokoknya random lah ya, momen yang tidak pernah terlupakan. Kalau berbicara tentang momen yang gak terlupakan itu banyak sih sebenarnya. Cuman yang paling dikenang atau paling diingat sampai sekarang itu ya momen aku pertama kali cedera. Itu aku cedera di tahun 2021. Cedera di bagian lututku bagian kiri. Di situ memang benar-benar aku merasa kalau aku selesai nih. Aku 2 minggu nggak bisa jalan normal. Aku pincang. Dan ya bahkan aku harus bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke, kadang aku pijat juga. Dan di situ benar-benar udah kayak merasa karirku selesai. Karena ya seorang atlet kalau udah cedera udah pasti karirnya selesai. Itu momen yang paling gak terlupakan lah, karena di situ kan lagi masa prime-nya juga. Lagi masa-masa aku ya tubuhku gimana ya? Masa-masa yang paling indah lah pokoknya tahun 2021 itu. Di situ bertepatan dengan Covid juga, bertepatan aku dengan cedera juga. Alhasil aku pernah kenaikan berat badan. Dan aku memang benar-benar merasa ya udah nggak ada apa-apa lagi di dunia atlet ini. Itu aja sih pengalaman atau momen yang paling nggak terlupakan. Terus Dalam yang buat abang bangkit saat itu apa? Nah, yang buat aku bangkit itu awalnya karena melihat temanku ada yang lolos polisi. Aku lihat dia siang-siang latihan. Aku berpikirnya gini, dia yang bukan atlet aja latihannya masih intens banget. Kenapa aku yang basicnya seorang olahragawan justru diam-diam gitu. Masanya karena hal sepele begini aja aku diam gitu. Ya aku mencoba lagi untuk olahraga, tapi aku belum berani keluar nih karena kan masih menjaga lututku. Aku workout di teras rumah lah, pakai alat seadanya. Hingga akhirnya aku kembali terjun ke dunia lari itu di bulan Februari 2022. Aku masih ingat, karena aku cederanya 2021 nih. Di Februari 2022 pas lah setahun. Ya setahun ya. Iya setahun aku cedera, aku mulai lagi lari ya. Sampai sekarang masih aktif. Kalau boleh tahu cederanya itu memang waktu lagi olahraga juga bang? Boleh ceritakan atau enggak? Nah cederanya ini sebenarnya sedikit kocak sih. Kocaknya itu bukan ketika aku lagi olahraga di basic go. Jadi ini terjadi waktu aku main bola. Oh. Main bola itu aku salah pendaratan kaki. Kan aku nendang pakai kaki kiri nih, kaki terkuatku kan. Jadi aku mencoba untuk tendang bola, salah mendarat kakiku. Yang ku tendang bukan bola, jadi tanah lah gitu. Akhirnya lututku itu seperti bergeser kayak gini. Di situ memang bergeser gini, akhirnya aku coba giniin sendiri. Situ sakitnya memang nyeri banget lah. Berani dia kebayang sih. Karena kalau menunggu kawan bisa jadi yang aneh-aneh kan, nanti ditakut-takutin atau gimana. Iya, Kak Kristen pernah begitu. Pernah Kak Suci? Oh pernah juga. Kenapa tuh? Aduh, lebih kocak dari abang. Kenapa tuh kak? Jadi dari kaki cedera. Astaga, waktu ngekos. Iya. Boleh nih kami lagi, boleh nggak ceritanya? Boleh. Boleh. Kalau nggak boleh nanti aja ceritanya. Iya boleh. Ceritanya. Kami habis makan sama Kak Suci. Terus dulu tuh kami sesos, kami tidak kamar.
Oke. Kami habis makan, aku makannya di pos Kak Suci. Nah setelah itu udah kayak balik lagi kan ke kamar masing-masing. Nggak sampai 10 menit tiba-tiba nelpon lagi. Iya. Itu kejadiannya malam, siang? Maghrib. Habis maghrib gitu lah. Aku tidur ya main HP sih, selainnya orang biasa aja scroll TikTok. Tapi posisi telungkup. Oh. Terus kayak mau posisi balik lagi kan, kayak biar apa boleh Oke. balik. Bolak-balik ya. Terus ya udah dengan jatuh. Terus yang mungkin yang kena pada saat itu lutut yang kiri sih. Oh. Jadi kayak digeser langsung dia kan. Udah bayangin itu posisi kamar kekunci, tulang aku udah geser, telepon udah kecampak. Yaudah aku kayak ngesot gitu kan, ngambil HP, telepon. Pertama aku nelpon teman sekamar aku, dia nggak angkat, jadinya nelpon Suci. Nah di situ Suci ngangkat. iya ngangkat, tapi dia juga panik. Iya, malah turun ke bawah, minta kunci sama mereka. Oh. Iya. Bayangin itu posisinya maghrib, itu juga dia teriak-teriak, nangis, histeris. Iya, tapi yang parahnya bang, aku di situ nggak langsung ditanganin. Iya. Karena ditanganinnya jam setengah 11 ya pak. Di Enggak, rumah sakit. setengah 9 kan? Setengah 10. Setengah 9 Kan nunggu orang tua aku dulu dari siang. Oh iya iya Kan? Sampai di rumah sakitnya ya? Iya. Tuh kemarin Heboh sih ya kan? sih. Berarti itu salah pendaratan juga. Iya dong, salah pendaratan dong. Iya sih, salah pendaratan juga. Cuman pendaratannya beda. Iya juga ya. Aduh, saya pun nggak kebayang bagaimana jatuhnya kok bisa sampai kayak gitu. Jadi sekarang udah aman. Ya kayak gitu sih bang, masih ada sakit-sakitnya. Tapi kayak abang kemarin kan abang bilang tadi abang fisioterapi. Kalau aku emang nggak ada, cuman kayak 2 kali udah. Oh. Tapi ya sekarang masih ada sih, dan apa kayak efek-efek sakitnya gitu. Iya. Oke, lanjut kak ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada? Kakaknya dulu deh. Kenapa dari tadi kakaknya nggak mau bertanya? Iya. Salting mungkin ya sama kawanku yang sebelah ya. Oh, gimana? Tiba-tiba ini baru ngeblend. Iya ngeblend. Oh. Melihat ke kakaknya abang kedua ini. Aku nih kak kecil. Iya, Oke bang, mungkin ini jadi pertanyaan Terakhir penutup. Iya, iya, Oke. Kalau boleh jujur dari hati abang yang paling dalam, menurut abang lebih capek mana nih? Lari 10 kali putaran atau 10 putaran ini anggaplah sekitar 8 kilo lah ya, 8 kilo. Lebih capek itu lari 8 kilo atau revisi tugas yang benar-benar tugasnya susah. Lebih mending lari sih. Lari 20 kilo juga dijabanin sih, karena enjoy. Kalau tugas kan jujur tersiksa. Kalau olahraga lebih enjoy, jadi lebih menikmati. Kalau dari aku sama sih sebenarnya. Bahkan ya kalau bisa dikonversikan revisi dosen tuh ke lari 100 kilo pun aku mau. Kalau bisa dikonversi ya ke lari 100 kilo atau berapa kilo lah. Karena memang kalau udah masuk ke ranah akademik gitu, bukannya kami malas gitu, cuman ya kalau lebih ada yang lebih baik ya lebih mending kami pilih olahraga lari. Jangankan 10 putaran, 100 putaran pun kami lakukan daripada memilih revisi dari dosen-dosen yang berat gitu. Sebenarnya beratnya bukan karena faktor malas ya, karena memang lebih nggak suka aja. Karena cenderung seseorang itu lebih fokus kepada apa yang dia sukai gitu. Itu aja sih kalau dari kami. Dari aku pribadi sih dibilang. Kalau kita kayaknya mending revisi kan Mbak, revisi berkali-kali daripada lari segitu. Kalau aku lebih mending bertahan sih Kak. Nggak dua-duanya. Oke terakhir nih Bang, mungkin untuk kami atau untuk yang lain juga, boleh dong Bang kasih motivasi untuk kami kaum rebahan, mungkin biar bisa lebih semangat atau lebih niat untuk olahraga. Karena kayak saya sendiri jujur saya memang pengen sih, dari dulu nih, disclaimer dari dulunya aku sebenarnya pengen ninggiin badan, cuma nggak bisa. Padahal aku udah kayak gantung-gantung, udah berenang. Gantung-gantung di mana? Oh, untung nggak di pohon. Gantung-gantung di pintu kamar. Beli itu loh alat yang sekarang ketemu. pelambar. Nah, kayak gitu.
Nah, bisa dong bang motivasinya biar kamu lebih semangat. Motivasi untuk makin tinggi atau olahraga? Olahraga aja deh. Duluan Kalau tinggi aja. kayaknya udah nggak bisa nggak sih umur segini? Oke, mungkin bukan motivasi ya, mungkin lebih ke Insight, masukan. ya masukan. Jadi mungkin kalau kita di umur segini belum kerasa ya pembeda antara orang yang olahraga dengan yang belum olahraga. Itu pembedanya belum berbeda jauh lah. Nah, jadi perbedaannya ini mulai terasa ketika masuk umur 25 ke atas, masuk apalagi 30 ke atas. Nah, jadi di situ bakalan terasa tuh yang mana orang yang sering olahraga dan orang yang tidak olahraga. Nah, dimulai dari yang badan mulai pegel-pegel, terus hipertensi, mungkin bisa diabetes. Nah, masukannya di sini sih mungkin seminimal mungkin 1 minggu 1 kali olahraga, karena ya kalau di usia sekarang bakalan nggak terasa dampaknya. Karena kayak badan kita juga masih kuat kan, kayak Ya, mungkin cukup sih. kalau dari yang Kalau dari aku insight-nya ya sama, melihat faktor atau jangka panjang yang akan diterima seperti apa kan begitu. Kalau aku sih sebenarnya karena juga sering dimarahi sama pelatih, sering ditegasin sama pelatih. Jadi kadang aku kalau ngomong ke orang-orang itu ceplos-ceplos aja sebenarnya. Aku nggak butuh kata-kata lembut. Aku tuh nggak perlu kata-kata yang soft spoken gitu. Bahkan aku kalau ketemu orang, misalnya nih, ini maaf nih ya, itu perutmu udah mau kayak gimana? Kok tidur-tiduran terus gitu? Aku kadang ngomong gitu. Lihat tuh perutmu kayak gitu. Terus aku karena juga dari pelatih aku masukannya kayak gitu. Jadi insight-nya dari aku, jadikanlah tubuh itu atau kesehatan itu investasi jangka panjang. Lebih baik menghabiskan waktu, tenaga, dan berkorban untuk semuanya daripada nanti aku kehabisan uang hanya untuk mengurus tubuhku yang sakit. Mungkin ya seperti kata kawanku tadi, di usia-usia produktif yang sekarang ini kita memang nggak merasa impact-nya apa yang kita dapatkan, karena ya kita masih menikmati tubuh kita yang kuat lah gitu. Udah memasuki usia 25, udah masuki usia 30 lah ya. Ya, Asam urat udah mulai ada, ya. hipertensi sudah mulai ada, kadar diabetes sudah mulai ada. Jadi masukan dari aku lah ya, dari aku sendiri itu, setidaknya kalaupun tidak olahraga tapi tubuh bergerak. Karena kalau tubuh ini didiamkan terus, ya suatu saat pasti akan diam terus. Ibaratkan pisau, kalau nggak kita asah ya nggak akan tajam. Ya. Itu aja sih kalau dari aku untuk semua teman-teman yang melihat sedikit Podcast ini. sedikit nambahin ya. Dan juga ada stigma nih yang beredar di masyarakat luas, yang dimana kalau masa tua tuh disuruh istirahat. Nah, justru itu berbalik di dunia olahraga. Untuk kesehatan, justru masa tua tuh harus banyak bergerak. Nah, dan juga ini banyak dibahas ya. Kalau di sosmed tuh ada, kalau nggak salah, saya lupa nama kontennya. Pokoknya di situ tuh beliau eksperimen gitu, eksperimen orang tuanya yang lagi sakit-sakitan disuruh nge-gym. Nah, dan itu perubahannya luar biasa banget. Yang biasanya pakai tongkat sekarang udah nggak lagi. Sekarang udah bisa squat tanpa alat bantu dan jalannya udah normal banget gitu. Nah, jadi masalahnya di sini habit masyarakat itu yang lebih manja, karena bergerak sedikit aja nggak mau kadang, karena pergi makan yang di depan warung aja harus pakai motor kan. Nah, jadi itu sih, lebih banyakin bergerak dan jangan banyak istirahat. Satu lagi nih, kan apalagi di negeri Konoha sekarang ini banyak banget
orang berpikiran kalau sudah sakit ya sudah waktunya. Kalau udah sakit wajar dong udah usia segini. Sebenarnya stigma seperti itu harus dipatahkan dari sekarang. Gak ada istilahnya udah waktunya, sudah memang umurnya. Itu semua kembali lagi dari kebiasaan kita di masa muda. Aku tuh paling gak suka orang mengatakan, sudahlah udah waktunya sakit, sudah waktunya begini begitu. Itu hanya akan memperlemah mental seseorang. Kalau dikatakan itu, kalau dari aku sendiri itu mental pecundang. Karena nggak ada sudah waktunya. Kalau sudah waktunya memang semua juga orang mati. Tapi ada orang yang bisa mempertahankan kehidupannya ya dari menjaga kesehatan gitu. Itu aja sih. Jadi seperti yang kami bilang tadi, kami simpulkan mulai kesadaran aja dari sekarang untuk lebih aktif bergerak dan berolahraga. Karena yang dirasakan bukan hari ini tapi suatu saat nanti. Kayak mana Kak Lucy? Bangkit nggak rasa-rasa mau olahraga? Atau sore ini kita langsung jogging Kak? Ya sih Kak, sebelum balik kampung boleh dong Karena kata-katanya ngena banget kan Kak? Iya. Oke. Ada lagi Kak? Mungkin udah cukup? mungkin sampai di sini dulu sih Kak, ngobrol-ngobrol santai kita. Dari Abang ada lagi tambahan? Cukup sih. Cukup sih kalau dari kami. Iya. Tutup Oke. aja, tutup. Oke, mungkin dari podcast kita hari ini, benefit untuk kita jadi lebih tahu nih kan Kak tentang kehidupan, bagaimana hidup lebih sehat mungkin. Nah, terus dampak atau impact dari yang malas olahraga, gitu kan. Jadi buat yang lain, buat yang nonton podcast kami, podcast santuy, semoga ini bisa menjadi motivasi ya. Motivasi buat para penonton. Untuk lebih semangat berolahraga, karena mungkin tubuh kalian yang masih muda sekarang itu masih bisa apa sih namanya kalau general apa sih buat itu loh yang kayak baru gitu loh dia kayak masih pokoknya tubuh kalian itu masih kuat aja gitu. Nah, nanti kalau kalian udah semakin tua pasti kayak yang imun tubuh atau segala macam juga udah makin menurun, baru terasa efeknya, impactnya, dampaknya tuh dari abang tadi. Jadi udah semangat olahraga. Boleh jempol nggak? Ada nggak kayak apa tuh salam olahraga gitu? Ada gini, salam olahraga. Gini. Terus ngapain? Ya teriak doang. Salam olahraga. Jaya gitu. Boleh dong. Tapi ada abang. Sebelum Ntar kalau aku bilang salam olahraga, kita bilang dulu. Jangan olahraga gitu ya. Sama-sama boleh ya bang. oh ya, Terus maksudnya jangan lupa olahraga sama kita, kak. kita ngomong ke penonton supaya mereka semangat olahraga, oke? Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa olahraga. Oh kami ikut. Oh, I see. 3. Jangan lupa olahraga. Habis itu? Jargonnya tadi bang? Salam olahraga. Nanti udah tahu ya. Kakaknya sama ini Jaya. Oke? Salam olahraga. Jaya. Oke, mungkin sekian podcast kami hari ini. Boleh tutup Pak Suci? Terima kasih sebelumnya buat dua narasumber kami yang sudah memberikan Kasih, Bang. cerita dan pengalamannya Oke. selama menjadi atlet. Ya, Dan semoga juga mahasiswa aktif ya Kak. semoga impian abang atau planning abang ke depannya apapun itu tercapai. Amin. Terus semoga tetap semangat dan niatnya tetap membara dalam olahraga. Oke. Kasih ya bang. Ya kak. Iya, makasih atas sebelumnya. Baik, sekian dulu podcast kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa. Dadah.